Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran PKWU di kelas 11. Setelah kalian belajar materi PKWU di kelas 10, hari ini kita melanjutkan materi PKWU di kelas 11. Nah, kemarin pertemuan sebelum ini sudah saya sampaikan secara garis besar tentang materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 11 selama setahun ini. Hari ini kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu perencanaan ide budidaya ikan konsumsi. Jadi fokus kita di kelas 11 ini adalah budidaya, dan kita ambil adalah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, ide. Pasti saya dan kalian semua tentu pernah atau bahkan sering yang namanya memunculkan ide atau memiliki ide-ide. Nah, ide itu akan kita realisasikan atau tidak itu tergantung dengan kita sendiri. Apa sih ide itu? Jadi ide itu merupakan rancangan atau gagasan yang muncul di pikiran kita. Jadi ide itu munculnya di pikiran, kemudian akan kita realisasikan atau tidak, yaitu terserah kita sendiri. Nah, untuk merealisasikan ide, nah, karena di sini yang mau kita bahas adalah ide budidaya ikan konsumsi, berarti kan idenya tersebut akan kita realisasikan dalam usaha budidaya ikan konsumsi. Nah, untuk merealisasikan ide tersebut kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu peluang dan sumber daya. Nah, contohnya misalnya semalam kalian sebelum itu memiliki ide, besok saya mau jalan-jalan pagi. Kalian harus melihat peluangnya, berarti kan mungkin itu hari Minggu, kalian bisa saja jalan-jalan pagi. Nah, kalau kalian malamnya sebelum tidur memiliki ide mau jalan-jalan pagi, nah tapi besok itu hari Senin jam 7 ada pelajaran PKWU, kalian harus sekolah, ya berarti itu kalian menciptakan ide tanpa melihat peluang. Hari Senin kan berarti tidak mungkin kalian melakukan atau merealisasikan ide kalian yang semalam. Kemudian juga harus memperhatikan sumber daya. Sumber daya itu sumber daya apa? Ya sumber daya manusia, ya sumber daya alamnya juga. Misalnya tadi malam pagi ya, kalian memiliki ide mau jalan-jalan pagi, tapi kaki kalian itu masih sakit, kemarin baru jatuh, berarti kan kalian sudah tahu bahwa kalian itu tidak bisa merealisasikan ide tersebut, tapi kalian memunculkan idenya seperti itu. Terus mungkin keadaan di luar itu masih sering hujan atau malah banjir, kalian malah memiliki ide mau jalan-jalan, ya akan sulit untuk merealisasikan. Jadi agar ide yang kita miliki itu dapat terrealisasi, kita harus memperhatikan paling tidak peluang dan sumber dayanya. Nah, peluang usaha budidaya ikan konsumsi yang harus kita perhatikan, paling tidak ada 3 peluang. Yang pertama, kondisi geografis. Nah, misalnya kita tinggal di daerah dataran tinggi, kita berarti ikan apa yang akan kita budidayakan di daerah dataran tinggi tersebut? Ya pasti bukan ikan laut. Kalau ikan air laut, kitanya yang mau membudidayakan tinggal di daerah dataran tinggi, ya akan sulit merealisasikan. Kita tinggal di dataran tinggi kok mempunyai ide saya mau membudidayakan ikan air laut, tapi tinggalnya di daerah dataran tinggi, akan sulit direalisasikan. Tapi kalau kita tinggal di daerah dataran tinggi, berarti kira-kira ikan yang bisa kita budidayakan adalah ikan air tawar. Kemudian kalau kita tinggalnya di daerah pesisir atau pantai, berarti kita bisa saja membudidayakan ikan air laut. Kalau kita tinggalnya di daerah muara sungai, berarti kita bisa membudidayakan ikan air payau. Kemudian yang kedua kita harus mengerti atau mempunyai tujuan yang jelas. Nah, kita mau membudidayakan ikan konsumsi itu tujuannya untuk apa? Nah, karena yang akan kita budidayakan itu ikan konsumsi, ya sudah pasti tujuannya adalah untuk memenuhi bahan pangan manusia seperti itu, atau sumber pangan manusia. Kemudian yang ketiga, manfaatnya.
Kalau kita saja tidak tahu manfaatnya, bagaimana kita mau akhirnya nanti kita mempromosikan atas dasar apa kita membuat ide usaha tersebut, kan kita harus tahu manfaatnya. Nah, di sini sudah ada beberapa manfaat ikan konsumsi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan otak. Jadi di ikan konsumsi itu mengandung yang namanya lemak omega 3. Nah, fungsinya apa sih lemak omega 3 itu? Jadi lemak omega 3 itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan otak. Jadi di otak kita itu ada yang namanya bagian working memory. Nah, working memory itu fungsinya adalah untuk mengingat. Jadi otak kita itu ada yang namanya bagian working memory untuk mengingat. Nah, omega 3 dalam ikan ini sangat baik untuk meningkatkan kemampuan otak kita karena selalu memperbaiki sel-sel dalam working memory tadi, sehingga kalau sering kalian lihat di iklan suplemen anak-anak itu kan biasanya mengandung omega 3, banyak disebutkan seperti itu. Nah, kenapa sih? Jadi karena omega 3 itu memang sangat bagus untuk memperbaiki sel-sel otak, terutama di bagian working memory tadi. Jadi menjadikan daya ingat manusia itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, merawat daya lihat. Lemak omega 3 tadi selain baik untuk memperbaiki sel-sel otak, juga dapat merawat daya lihat kita. Kalau kita sering mendengar ya dulu, kalau kita mau penglihatannya tetap jelas seperti itu, kita bisa harus sering-sering mengkonsumsi sayur, terutama wortel seperti itu. Nah, harus kita tahu bahwa ikan itu juga memiliki kemampuan untuk merawat daya lihat kita. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi kulit. Nah, sebelum kita membahas yang untuk melindungi kulit ini, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, gula. Biasanya kan ada beberapa orang yang kalau makan ikan itu akhirnya dia gatal-gatal. Itu bukan karena disebabkan oleh ikannya. Ikan itu kan memang bahan makanannya tinggi protein, tapi setiap orang itu memiliki kebutuhan protein yang berbeda-beda. Misalnya orang A memiliki kebutuhan protein yang besar, jadi kalau dia makan ikan atau makan bahan makanan dengan protein tinggi lain, mungkin dia akan baik-baik saja. Orang B karena dia memiliki kebutuhan protein yang lebih kecil dari orang A tadi, mungkin kalau dia terlalu sering makan ikan, akhirnya dia akan mungkin muncul gatal-gatal seperti itu. Jadi bukan disebabkan oleh ikan ya, tapi karena dia memiliki karena memang kadar protein setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan ikan itu juga berfungsi untuk melindungi kulit. Nah, apa sih kandungan dalam ikan sehingga bisa untuk melindungi kulit? Jadi dalam ikan itu ada yang namanya EPA. EPA itu asam eikosa, pentanoa. EPA itu singkatan dari asam eikosa, pentanoa. Asam ini juga termasuk asam lemak, jadi dia seringnya disebut asam lemak eikosa pentanoa. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah untuk melindungi kulit. Kemudian karena dia masih termasuk lemak juga, tentu saja dia berfungsi untuk menyimpan cadangan energi. Kemudian dia juga berfungsi untuk mencegah dari penyakit jantung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu baik untuk diet. Nah, biasanya di antara kita kan mungkin ada yang masih program diet. Kita biasanya melihat orang-orang yang sedang bekerja itu sering mengkonsumsi ikan. Kenapa sih? Ternyata karena ikan itu merupakan bahan makanan yang tinggi protein, sehingga karena tinggi proteinnya itu lebih besar daripada kolesterol atau lemak, kandungannya lebih besar proteinnya daripada kolesterolnya, sehingga ikan itu merupakan makanan yang cocok untuk diet. Nah, selain itu tadi kan disebutkan ikan itu kan banyak mengandung lemak omega 3, lemak asam lemak EPA juga, tapi kok dia baik untuk daya kenapa?
Jadi ikan-ikan lemak-lemak di ikan ini merupakan lemak yang tidak jenuh. Nah, untuk pengetahuan saja, jadi lemak-lemak pada ikan ini salah satu contohnya yaitu lemak EPA. Lemak EPA ini menurut struktur kimianya dia merupakan salah satu turunan asam karboksila, di mana dia memiliki 20 rantai karbon, di mana dari 20 rantai karbon ini 5 diantaranya berikatan rangkat. Nah, jadi untuk pengetahuan saja, struktur kimianya EPA atau asam eikosa pentanoat itu merupakan turunan asam karboksila, di mana dia memiliki 20 rantai karbon yang saling berikatan. Nah, dari 20 ini ada 5 diantaranya yang saling berikatan rangka. Nah, ikatan rangka itu yang menjadikan bahwa lemak-lemak ikan itu merupakan lemak yang tidak jenuh, sehingga masih baik untuk kesehatan dan juga baik untuk diet. Nah, contohnya lemak yang jenuh itu, contohnya lemak yang jenuh ini adalah lemak pada minyak goreng. Mungkin saja beberapa minyak goreng itu mengandung lemak yang tidak jenuh sebenarnya, tapi salahnya kita kadang kita itu sudah memanaskan sekali, kemudian masih ada sisa, kita enak, terus kita panaskan lagi. Itu yang menjadikan yang tadinya itu lemak tidak jenuh sehingga menjadi jenuh. Harus kita ingat bahwa minyak goreng yang mungkin tadi itu lemaknya tidak jenuh, ketika kita panaskan sekali, lemak tidak jenuh itu kan lemak dengan adanya ikatan rangka. Nah, kalau kita sudah panaskan sekali, ikatan rangka itu akan saling terputus membentuk ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal berarti dia sudah menjadi ikatan, karena dia ikatannya tunggal berarti dia sudah menjadi lemak jenuh. Nah, kita panaskan lagi, ya akhirnya makin jenuh, lemaknya semakin jenuh. Itu contoh lemak minyak goreng. Kalau di ikan ini, lemak EPA ini memiliki 20 rantai karbon, 5 diantaranya ikatan rangka. Jadi dia termasuk lemak yang tidak jenuh, baik untuk kesehatan dan bisa digunakan untuk diet. Kemudian manfaat yang kelima yaitu terhindar dari penyakit. Nah, penyakit apa yang bisa kita hindari dengan mengonsumsi ikan? Di antaranya ada mungkin diabetes, kemudian penyakit stroke, kemudian penyakit Alzheimer, dan masih banyak penyakit yang lain yang bisa kita hindari dengan mengonsumsi ikan. Nah, penyakit Alzheimer itu apa sih? Jadi penyakit Alzheimer itu merupakan penurunan fungsi otak. Biasanya itu terjadi pada orang-orang tua. Kita semakin tua, manusia semakin tua itu kan akan semakin berkurang daya ingatnya atau mengalami masa-masa penyakit Alzheimer. Di sini fungsinya ikan ini seperti nomor 1, dia dapat meningkatkan kemampuan otak manusia atau di bagian daya ingatnya tadi. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan mental. Ini di buku pernah disebutkan penelitian bahwa orang-orang yang mengalami depresi berat itu setelah diteliti ternyata mereka hanya memiliki sedikit lemak ikan di dalam. Kita melihat 3 peluang ini, kondisi geografis, tujuan, dan manfaat. Kita juga bisa melihat peluang ketika kita melakukan budidaya pada 3 fase ini. Yang pertama, fase pembenihan. Apa sih fase pembenihan itu? Jadi pada fase pembenihan ini kita mulai memilih induk ikan yang akan kita budidayakan. Jadi kita harus pandai memilih induknya, memilih peluang. Kalau kita mau membudidayakan, menghasilkan anakan ikan yang bagus, ya sudah pasti induk yang kita pilih harus yang bagus juga induknya, entah itu ukurannya atau bentuknya seperti itu. Kemudian fase ini dimulai dari memilih induk, kemudian pemijahan atau mengawinkan antara jantan dan betina, kemudian bertelur, menetas sampai menjadi larva. Itu maksudnya dalam fase pembenihan. Kemudian yang kedua yaitu fase pembeberan. Pembeberan itu mulai dari dia menjadi larva sampai dengan ukuran tertentu. Nah, di sini kita juga harus bisa melihat peluang kira-kira misalnya
satu ikan itu menetaskan 300 ikan kecil atau anak ikan. Kemudian ketika sudah menjadi larva di fase ini, kan fasenya larva sampai ukuran tertentu. Larva ini kita pindahkan di tempat sendiri atau kita gabungan dengan ikan-ikan dewasa saja. Nah, kita harus bisa melihat peluang kalau kita mau ikannya ini 300 tetap 300, artinya tidak banyak ikan yang mati, ya artinya kita harus memindahkan dari tempat yang tadinya dengan hidupnya mungkin bisa kita pindahkan ke tempat lain untuk membesarkan yang tadinya larva menjadi ukuran tertentu. Kemudian fase yang ketiga itu fase pembesaran. Setelah menjadi larva kemudian dibesarkan sampai ukuran tertentu pada fase pengedaran, dan dari yang ukuran tertentu ini kita besarkan sampai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh pasarnya. Tentu saja kalau kita sudah masuk pasar, berarti peluang yang kita lihat itu harus lebih jelas. Artinya misalnya di pasar tertentu yang masih laku terjual itu adalah ikan bandeng dengan ukuran 50 cm. Nah, kita ya berarti di fase pembesaran ini harus sabar menunggu. Dari yang kita hanya ukuran masih 50 cm, ya kita harus sabar sampai menunggu ukurannya sampai dia besar sampai ukurannya 50 cm ya kan. Nah, ikannya itu nanti bisa kita jual di pasaran karena kebutuhan pasarnya memang masih dengan ukuran seperti itu. Nah, selain peluang-peluang ini tadi, harus kita ketahui juga bahwa pemerintah Indonesia pernah mencanangkan yang namanya gerakan gemar ikan. Jadi gerakan gemar ikan itu sendiri sudah menjadi peluang untuk pengusaha-pengusaha ikan konsumsi. Jadi adanya gerakan gemar ikan agar warga Indonesia itu gemar mengkonsumsi ikan, terutama produk kita sendiri. Tentu saja itu menjadi peluang untuk pengusaha-pengusaha ikan konsumsi. Berarti kan dia harus memproduksi, ada peluang untuk memproduksi lebih banyak dengan adanya gerakan tersebut. Nah, untuk pengetahuan lagi, menurut data Bank tahun 2010 bahwa di Boyolali itu pembelian ikan lele itu setiap harinya ada 157.000 lele yang dibelikan. Akan tetapi konsumsinya itu sendiri per harinya ada 300.000 lele yang dikonsumsi. Jadi itu kan merupakan peluang tersendiri untuk pengusaha-pengusaha ikan konsumsi di Boyolali. Jadi seperti itu, yang namanya peluang itu munculnya dari ide atau dari pikiran kita sendiri. Kemudian untuk mengembangkan, kita bisa saja melihat internet, membaca buku, atau dari orang lain untuk mengembangkan ide kita tersebut. Nah, untuk ide budidaya, perencanaan ide budidaya ikan konsumsi ini, penyampaian materi saya cukupkan terlebih dahulu. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan kalian tuliskan di komentar dan nanti akan kita bahas di Google Classroom. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.